Jadi status anxiety itu kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang secara sosial. Jadi khawatir posisi kita di tengah masyarakat, saya itu dihargai orang apa diremehkan orang sih. Nah, ini namanya status anxiety. Malam ini kita ketemu beliau, seorang filosof kelahiran Swiss tapi tinggalnya di Inggris, Alain de Botton. Mungkin teman-teman pernah baca buku-buku beliau. Beliau ini punya semacam sekolah sendiri, semacam lembaga sendiri yang mengajarkan filsafat secara lebih membumi, secara lebih humanistik. Beliau sering menertawakan peradaban modern. Buku-bukunya banyak. Malam hari ini kita membahas buku yang judulnya Status Anxiety. Jadi yaitu terjemahnya kecemasan status. Bukunya tidak terlalu tebal. Saya tidak tahu sudah diterjemah apa belum. Kalau belum, menarik kalau mau diterjemahkan. Jadi ini membidik fenomena kita hari ini. Oke ya, kita langsung saja. Beliau ini kelahiran 69, sekarang masih aktif. Beliau sebenarnya anaknya milioner, anaknya orang kaya, tapi lebih suka filsafat. Nah, bedanya dengan kita, beda depannya. Kalau kita belakangnya sama ya mungkin suka filsafat. Depannya yang tidak sama. Baik. Beliau ini pernah PhD filsafat di Universitas Harvard, tapi terus keluar. Karena dia merasa, ini gimana sih filsafat di kampus ini? Yang dibahas bolak-balik tentang jurnal ilmiah, tulisan-tulisan idealis yang tidak nyambung dengan kenyataan. Beliau lebih suka filsafat itu yang lebih humanis, nyambung dengan kenyataan hidup sehari-hari. Zaman saya mahasiswa dulu baca tulisan beliau menarik. Kalau ini sudah diterjemahkan mungkin, yang judulnya Consolation of Philosophy. Jadi The Consolation of Philosophy itu terjemahnya penghiburan dari filsafat. Bagaimana pikiran-pikiran para filosof itu bisa sangat menghibur kita menghadapi berbagai problematika hidup sehari-hari. Nah, kita mulai ya, bismillah. Kita mulai tentang status anxiety ini. Kegelisahan ihwal status sosial. Apa sih yang beliau maksud dengan status anxiety? Jadi status anxiety itu kecemasan kronis dalam diri kita yang muncul dari ketakutan tidak dianggap penting atau tidak dihargai orang secara sosial. Jadi khawatir posisi kita di tengah masyarakat, saya itu dihargai orang apa diremehkan orang sih. Nah, ini namanya status anxiety. Jadi kita kan sering merasa gelisah. Aku itu dianggap penting tidak sih sama teman-teman? Kehadiranku itu ditunggu-tunggu tidak sih sama mereka? Dihargai tidak sih sama orang lain saya? Itu ini namanya status anxiety. Jangan-jangan kalau pas saya tidak ada mereka bersyukur. Kalau pas saya datang mereka gelisah misalnya. Nah, ini status anxiety namanya. Jadi pandangan sosial terhadap kita
Yang kita merasa sering diremehkan. Kita merasa saya itu mungkin diremehkan, direndahkan. Orang tidak perhatian sama saya. Coba ya teman-teman dicek. Pernah ngalami ini tidak? Ciri-cirinya secara umum ya kalau dari buku itu. Yang pertama, orang yang mengalami kecemasan status itu biasanya sibuk dengan komentarnya orang. Khawatir kalau ada yang komen jelek. Nah ini hari ini banyak ya teman-teman yang rajin posting. Kemudian setiap setengah jam sekali ditengok. Ini berapa yang jempoli, berapa yang ini hati-hati kena gejala ini. Begitu ada yang ngeritik satu, kita galonya luar biasa. Jangan-jangan kita kena status anxiety ini. Jadi terobsesi dengan apa kata orang. Jadi kita tidak yakin bahwa yang kita sampaikan, kita lakukan itu pasti baik. Kita nunggu komentarnya orang dulu. Ini kemungkinan kita kena kecemasan status. Yang kedua, malu dengan diri kita, pekerjaan kita, gaya hidup kita. Nah, ini kemungkinan status anxiety. Siapalah saya, Pak? Saya tidak ada nilainya, Pak. Ini kecemasan status. Yang ketiga, minder di hadapan orang sukses. Kalau diundang reuni, terus reuninya judulnya juga silahkan para alumni yang sukses, mari kita berkumpul. Kamu terus minder, saya tidak sukses ya Pak. Gitu. Ini undangannya kok alumni sukses ya, saya belum merasa sukses ya. Jadi kita minder di hadapan orang-orang yang sukses. Itu kemungkinan jenis status anxiety tadi. Terus selalu merasa belum cukup. Jadi ingin membuktikan diri terus-menerus bahwa saya itu berharga. Kita ketakutan dianggap tidak penting, kita ketakutan dianggap gagal. Kalau ada kegagalan atau hidup yang tidak pas sedikit, kita itu terus ingin menyembunyikannya. Mas, kuliah kemarin IP-nya berapa? Ya cukup lah. Tidak berani ngomong apa adanya. Jadi pokoknya tentang dirinya itu dia selalu sembunyikan rapat-rapat. Kemungkinan mengalami status anxiety ini. Kecemasan status. Ya, ini mungkin banyak di antara kita yang tidak sadar ada di sini. Dan dampak negatifnya ternyata besar. Dampak negatifnya kalau secara mental ya bisa membuat orang depresi, cemas, merasa rendah, tidak berharga. Sampai titik tertentu kita akan menutup diri dari yang lain. Tidak mau berinteraksi karena malu, merasa kecil. Kemudian secara sosial mungkin muncul iri, muncul dengki, muncul kompetisi-kompetisi tidak sehat, muncul rasa kesepian. Kemudian ini seperti minggu lalu ya, mengejar kekayaan demi gengsi. Jadi tidak demi makna, apa-apa demi gengsi, bukan demi fungsi. Nah, padahal untuk makan saja pontang-panting, tapi ya untuk beli HP harus yang merek terbaru, yang paling tinggi. Kenapa? Gengsi, Pak. Saya mending puasa 1 bulan, Pak, daripada HP saya yang level bawah. Itu pasti karena gengsi, bukan fungsi. Nah ini kemungkinan ada status anxiety. Kita takut dianggap rendah. Kita takut dianggap, alah kamu level. Nah, ini dampak negatifnya. Kemudian secara spiritual juga membuat hidup kita jadi tidak otentik. Padahal kita tidak mau begitu hakikatnya, tapi kok dipameri terus begitu, terus kita pingin juga akhirnya. Hidup kita penuh pencitraan, tidak asli. Nah, mulai ya nanti kita lihat akarnya, kemudian solusinya gimana.
Tapi mungkin banyak di antara kita yang ada di sini. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Lang de Botton tadi, situasi seperti tadi, faktor paling besar adalah kondisi sosial, kondisi masyarakat. Kata beliau, keinginan untuk mendapatkan status tinggi tidak pernah lebih kuat daripada dalam situasi di mana hidup biasa gagal memenuhi kebutuhan rata-rata untuk mendapatkan martabat dan kenyamanan. Jadi di masyarakat kadang-kadang ada situasi kalau kita biasa-biasa saja dicueki, tidak dilihat. Tapi kalau kita kaya, mobilnya gonta-ganti tiap hari, gayanya mewah, itu terus dimuliakan di tengah masyarakat, dianggap orang penting. Kalau kemana-mana disuruh di depan duduknya. Nah, diposisikan secara terhormat. Nah, akhirnya apa? Yang lain pingin juga begitu. Jadi yang lain, iya ya, saya enak ya kalau terhormat gitu. Datang telat saja suruh duduk paling depan. Yang sudah duduk di depan harus dipaksa mundur. Karena siapa kamu kok duduk di situ, ayo mundur gitu. Di masyarakat kadang-kadang ada situasi seperti itu. Itu yang membuat kita terus tertantang, aku harus begitu. Ternyata harus kaya dulu baru dihormati. Ternyata harus punya jabatan dulu baru dimuliakan. Nah, ini situasi seperti ini. Jadi hidup biasa-biasa saja tidak membuat kita dihargai di tengah masyarakat. Harus hidup yang luar biasa dulu. Nah, ini jadi kondisi masyarakat banyak menyumbangkan tadi kecemasan status tadi. Akhirnya apa? Orang ingin meningkatkan dirinya, individualitasnya muncul, egonya muncul, pikirannya pokoknya aku saja. Nah, baik. Ada kalimat menarik dari bukunya de Botton. The more corrupt the community, the stronger the lure to individual achievement. Semakin korup masyarakat, semakin kuat pula daya tarik pencapaian individu. Ya, kita lihat ya, hubungannya apa sih kecemasan status ini dengan struktur masyarakat yang korup. Kata de Botton, ketika masyarakat korup itu tidak adil, tidak transparan, penuh nepotisme, ada ketimpangan, penyalahgunaan kekuasaan. Situasi seperti ini membuat orang tidak percaya dengan sistem kolektif. Tidak percaya dengan kehidupan bersama yang ditata. Akhirnya apa? Dia mengejar target pribadi saja. Jadi korupsi itu kalau mengikuti quotes ini itu menghancurkan harapan kolektif. Kalau masyarakatnya sehat, orang itu bangga jadi bagian dari komunitas. Diajak gotong royong, ayo. Diajak kerja bareng, ayo. Saling mendukung, ayo. Tapi dalam masyarakat yang korup, dia melihat kerjasama, kejujuran, idealisme tidak ada gunanya. Saya nggak dapat apa-apa. Saya sudah capek-capek bantu, malah dia yang korupsi, yang enak hidupnya kaya raya. Ini membuat orang pesimis terus dengan hidup bersama. Akhirnya apa? Daripada begitu, saya tak main sendiri saja. Nah, akhirnya terus jadi perlombaan korupsi kan. Muncul kalimat itu kan sebenarnya kita semua punya watak ke sana, cuma tidak ada kesempatan saja. Kita ingin maju semua gitu. Kita putus asa dengan kehidupan bersama. Karena situasinya seperti ini. Oke ya, jadi ternyata kecemasan status tadi yang paling kuat mempengaruhi kita kondisi masyarakat.